Ya, berikut slide-nya kita langsung simak bersama-sama. Ada Pak Fihirman, Bronze Agency yang baru saja update di periode Oktober 2020 ini. Latar belakang sudah saya sebutkan tadi, dan dari Kota Lombok kita lihat bergabung di November 2019 dan dalam waktu yang sangat singkat saja sudah mencapai posisi bronze. Dan impian yang sudah diwujudkan saat ini, yang pertama bisa merenovasi rumah seharga 30 juta, bisa punya 4 polis untuk keluarga. Dan impian terbesarnya ingin mengumrohkan seluruh anggota keluarga, bisa mendirikan yayasan untuk yatim piatu ya. Ini hati sosialnya sangat tinggi, dan alasan bergabung di TRIA ini karena sudah 20 tahun bekerja dan tidak punya tabungan investasi, boro-boro investasi ya, asuransi juga nggak punya, dan impian untuk memiliki pekerjaan yang lebih fleksibel lagi. Baik, kita langsung saja menyapa Pak Firman. Selamat malam. Silakan mikrofonnya dinyalakan dulu, Pak. Diklik layarnya, diketuk layarnya Pak, nanti di pojok kiri bawah ada gambar mikrofon. Diklik ya. Oke, baik. Dahsyat. Ya. Gimana kabarnya Pak Fihirman? Alhamdulillah baik, Mbak Esther. Terima kasih. Ya, baik ya. Bagaimana rasanya menjadi seorang Bronze Agency, ya, pengusaha dari seorang mantan karyawan, petani, saat ini profesinya adalah seorang pengusaha dan seorang networker. Gimana rasanya jadi seorang Bronze dengan income 5-10 juta yang bisa diceritakan Pak Firman? Baik, selamat malam Mbak Esther dan rekan-rekan TRIA di seluruh Indonesia. Ya, posisi di Bronze Agency sungguh luar biasa, suatu kebanggaan bagi saya yang sebelumnya saya tidak pernah terpikir akan bisa berpenghasilan seperti ini. Dan sekarang bisa berpenghasilan di atas 4-10 juta, ya sangat berbangga hati sekali, karena tidak pernah memang terpikir untuk bisa berpenghasilan per bulan, apalagi berpenghasilan per bulan. Karena saya cuma hanya tamatan SMA dan tidak mungkin sekali bisa berpenghasilan seperti itu. Baik, luar biasa ya, berkat TRIA Networks ini melahirkan seorang yang mengalami perubahan yang signifikan. Pak Firman, ceritakan latar belakang sebelum bergabung di TRIA, Pak. Dan gimana bisa mengenal TRIA dan memutuskan untuk bergabung? Latar belakang hanya seperti yang Mbak Esther sebutkan tadi, hanya pernah mencoba di sebuah di sebuah koperasi ya, namun setelah beberapa tahun saya mengundurkan diri karena kehidupan segitu-gitu saja, dan saya kembali sebagai seorang petani. Dan pada November 2019 saya didatangi oleh teman saya sekaligus sebagai upline saya, yang sekarang juga beliau mendampingi saya di sebelah. Sebenarnya saya sangat berterima kasih pada beliau. Beliau adalah Absirojudin. Beliau sekarang berposisi leader agensi, dan beliaulah yang membawa ke kehidupan saya sehingga saya bisa seperti saat ini, dan saya terima kasih sekali sama beliau. Oke, baik. Dan dari pengalaman yang sudah dijalankan ya, ini masa transisi mulai mengerjakan bisnis ini, apa yang menjadi kebanggaan begitu bergabung di TRIA Networks dan sudah berhasil? Apa saja yang dilakukan Pak sampai bisa posisi Bronze Agency? Ya, awal bergabung dulu memang saya hanya memandang di sisi investasi dan asuransinya. Namun selang 1 bulan kemudian saya mencoba di bisnisnya, dipertemukan langsung dengan goal agensi saya, yaitu sekaligus sebagai mentor saya, Pak
Sapruddin Ahmad, gol tercepat di Indonesia, dan saya bangga sekali waktu itu bertemu dengan beliau, dan beliau sangat berubah saat itu kehidupannya, sehingga saya tertarik dan menjalankan, dan saya selalu ikuti arahan-arahan beliau karena saya kan di bisnis jaringan 0%, tidak pernah ada pengetahuan di sistem jaringan, sehingga saya mengikuti jejak beliau, bagaimana yang beliau ajarkan, beliau bimbing, itu yang saya kerjakan, sehingga bulan demi bulan peledakan omset semakin ada peledakan omset dengan cara saya menduplikasi beliau. Beliau mengarahkan saya untuk bisa elite, double elite, dan itu yang saya lakukan ke tim. Setiap tim yang baru masuk, yaitu masih atau baru join, itu saya tekankan untuk elite, double elite, dan setiap bulan saya haruskan di diri saya, tim saya harus ada yang naik peringkat, sehingga 1, 2, bahkan 3 orang naik peringkat setiap bulan. Luar biasa ya, dari pengalaman tidak berbisnis dan terjun di bisnis networkingnya bermodalkan niat, tekad, kemauan, dan mau belajar ya, belajar dibimbing oleh leader ya, mengikuti arahan leader, akhirnya bisa mencapai posisi yang sangat bergengsi, yaitu Bronze Agency. Nah, bagaimana juga membina timnya, Pak Firman? Ya, cara membina tim saya, selain dari saya menekankan setiap yang baru join itu harus elite, double elite, dan bisa naik posisi setiap periode itu, saya membantu langsung. Saya turun ke lapangan langsung. Di awal-awal baru mulai di bisnis, setelah mendapatkan posisi tim agensi, dari sanalah saya juga membantu tim, terus membantu. Dan saya bisa dari pagi sampai malam terus membantu tim dengan niat ya mereka bisa seperti sama-sama punya penghasilan, seperti itu, Mbak Esther. Ya, totalitas berarti ya Pak Firman ya, membantu timnya turun ke kedalaman dan membantu mereka untuk bisa berkembang juga. Baik, sangat luar biasa, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik lagi dalam menjalankan bisnis ini di masa pandemi ini, sementara banyak orang sedang kesulitan mencari pekerjaan, mulai membuka usaha ini dan itu dengan modal yang sangat besar. Nah, bagaimana pengalaman-pengalamannya dalam menjalankan bisnis ini? Ya, dari situlah saya merasa bangga sekali di Triae ini, karena di saat masa pandemi orang lagi dirumahkan, banyak yang dipecat, justru perkembangan Triae semakin pesat di saat-saat itu, dan saya terus menjalaninya dengan keyakinan bahwa saya pasti bisa untuk menjalankan bisnis ini, karena saya lihat latar belakang dari beliau-beliau yang sudah sukses di sini, tidak terlalu orang-orang yang orang yang berpengalaman, hanya beliau-beliau itu juga seperti saya, sehingga saya bertekad saya pasti juga bisa seperti beliau-beliau itu, sehingga terus saya jalani bisnis ini. Dan di masa pandemi juga alhamdulillah bisnis saya pesatnya di saat itu, karena di saat orang memutuskan untuk tidak keluar, berhenti, saya ya dengan keyakinan terus menjalankannya, sehingga bisa di bulan Oktober saya berposisi di Bronze Agency. Seperti itu, Mbak Esther. Ya, mantap. Dan sebagai seorang petani ya, latar belakang juga seorang petani. Nah, melihat petani-petani yang di Indonesia, mereka bekerja begitu keras, tapi terkadang mereka juga lupa untuk menyisihkan ya, karena terlalu bekerja keras, akhirnya mereka juga terkadang lupa untuk menyisihkan dan membangun aset supaya ketika mereka tidak kuat lagi untuk bekerja, maka mereka bisa menikmati hasil yang maksimal. Apa yang menjadi pesan dari Pak Firman untuk petani-petani yang ada di Indonesia? Ya, saya berpesan kepada semua, khususnya mungkin ada yang sebagai petani, latar belakang petani yang ikut di Lab Zoom ini, saya berpesan
untuk bisa menyisihkan, karena di petani itu sungguh sangat berat sekali. Karena apalagi di tempat saya bertani itu hanya berpenghasilan 1 tahun sekali, jadinya tidak mungkin sekali untuk bisa menghidupkan keluarga, hidupkan semua anggota keluarga kita, sehingga perlu untuk kita menyisihkan. Jadi saya berpesan untuk semua yang berlatar belakang sebagai petani, mari kita menyisihkan. Mumpung kita masih bisa ada peluang di saat ini, apalagi ada 3i ini sangat baik sekali untuk kita menyisihkan keuangan kita. Itu saja Mbak Esther.